Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Allahumma rizukna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah, soal as-sabi' nomor 7 ya. Ma ma'na qawlihi ta'ala wa huwa ma'akum aynama kuntum. Apa makna dari firman Allah wa huwa ma'akum aynama kuntum? Jadi sebelum kita memulai pembahasan ini perlu diketahui bahwa di dalam Al-Qur'an itu ada ayat yang disebut dengan ayat muhkamat dan ada yang disebut dengan ayat mutasyabihat. Dalam Ali Imran, ya, dari Ali Imran. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Apa makna muhkamat? Ayat muhkamat adalah ayat yang jelas. Pemaknaan dari ayat tersebut jelas. Seperti firman Allah, laisa kamitslihi syai'. Seperti firman Allah lainnya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Jelas bahwa Allah tidak menyerupai segala sesuatu dari makhluknya. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan tentang ayat muhkamat disebutnya dengan hunna ummul kitab. Artinya apa? Tempat kembali ayat-ayat mutasyabihat. Artinya apa? Di dalam memahami ayat mutasyabihat harus dikembalikan kepada ayat muhkamat. Paham? Nah itu. Adapun ayat mutasyabihat definisinya adalah ayat yang memiliki banyak makna. Ayat yang memiliki banyak makna. Karena satu kata dalam bahasa Arab saja bisa memiliki 5 makna, 10 makna, 15 makna. Satu kata dalam bahasa Arab. Makanya apa? Tidak boleh membawa ayat mutasyabihat terhadap sesuatu yang bertentangan dengan ayat muhkamat. Tidak boleh dipahami ayat mutasyabihat dengan sesuatu yang bertentangan dengan ayat muhkamat. Itu makna dari ayat ini. Huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatum muhkamat hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Nah, adapun firman Allah wa huwa ma'akum aynama kuntum, ini adalah contoh dari ayat mutasyabihat. Jadi memaknainya harus dikembalikan kepada ayat muhkamat. Orang kalau nggak belajar bahasa Arab, orang kalau sekedar belajar bahasa Arab, madza akalta, aina tadhhab, wawa, wawa. Ada yang kayak gitu. Sok-sokan berani memahami Al-Quran, wahuwa, artinya dia. Ini maksud katanya Allah. Ma'akum, bersama kalian, aynama kuntum, dimanapun kalian berada. Enggak, akhirnya meyakini terjatuh pada keyakinan bahwa Allah ada
di mana-mana atau ada bersama setiap orang. Auzubillah. Ini apa? Karena sebab terjerumus ke dalam, pertama bahwa dia tidak belajar tauhid, tidak belajar akidah. Yang kedua adalah memberanikan diri memahami Al-Quran secara PDW. Memahami Al-Quran dengan kredibilitas yang nihil. Gak punya apa-apa. Jangan-jangan baru belajar setahun, 2 tahun bahasa Arab begitu. Apalagi yang gak belajar sama sekali. Hanya sekedar bacaan terjemahan. Hanya bacaan sekedar baca dari Quran terjemah. Wah, kacau sudah. Kacau. Kalipun dicetak oleh Kemenag, kagak ada urusan. Tetap kalau seandainya menyalahi, menyimpang, itu karena apa yang terjadi, yang tersebar yang dari Quran Kemenag itu, mereka menerjemahkan Al-Quran secara letterlek. Padahal nggak boleh Al-Quran diterjemahkan seperti demikian atau ditafsirkan dengan hal seperti demikian. Nggak boleh istawa diartikan dengan bersemayam, bertempat, duduk. Yang terjadi sungguh sayang itu terdapat di dalam apa yang tersebar. Termasuk adalah yang diterjemahkan tentang ayat ini. Nah itu. Nah, apa makna ma'iyah atau ma'a ketika kalian mendapati ma'a di dalam Al-Quran? Contohnya apa? Innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'al ladzina taqaw. Itu maknanya ketika kalian mendapati ma'a, ada kalanya ma'a an-nusrah. An-nusrah itu adalah menjaga dan memberikan pertolongan. Itu yang pertama. Jadi innallaha ma'as sabirin artinya apa? Allah memberikan pertolongan terhadap orang-orang sabar. Allah menjaga orang-orang sabar. Bukan artinya bersama, bertempat pada orang sabar tersebut. Auzubillah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah makna al-ihatah. Artinya bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Contohnya apa yang terdapat di dalam ayat ini, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Artinya apa? Allah Maha mengetahui segala sesuatu apa yang kalian lakukan lebih daripada diri kalian sendiri. Paham itu? Maknanya adalah bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Paham itu? Itu makna dari ma'iyah. Jadi kalau kalian mendapati apapun itu di dalam Al-Quran, innallaha apalagi, innallaha ma'al ladzina taqaw. Terus apa lagi? Itu adalah maknanya ada kala ini, ada kalanya ma'iyah an-nusrah, penjagaan, pentolongan, ada kalanya ma'iyah al-ihatah, artinya bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Paham? Nah itu. Ma'nahu jawab, al-jawab ma'nahu al-ihatatu bil ilmi. Nah, jadi makna wa huwa ma'akum aina ma kuntum adalah al-ihatatu bil ilmi, bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Qalahu Tsauri wa Ahmad. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam As-Tsauri dan Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Qala ta'ala wa anna allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Al-hadis irba'u. Irba'u artinya kasihanilah diri kalian. Irba'u, kasihanilah ala angkusikum, terhadap diri kalian. Artinya yo jangan apa sih istilahnya, jangan berpayah-payah, kasihani diri kalian.
Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba, karena sesungguhnya kalian tidak berdoa terhadap sesuatu yang tuli ataupun gaib. Jadi kalau wirid, kalau doa, kalau zikir, ya nggak usah teriak-teriak. Sampai jungkir balik atau loncat-loncat. Nggak usah. Tapi apa? Kasihanilah diri kalian, artinya apa? Karena sesungguhnya kalian berdoa terhadap sesuatu yang maha mendengar. Nggak perlu angkat-angkat, perlu apa itu? Mana dari hadis ini, paham? Innama tad'una sami'an qariba, akan tetapi kalian berdoa terhadap zat sami'an yang maha mendengar, qariba. Nah, qariba di sini artinya apa? Bahwa Allah maha mengetahui terhadap sesuatu dari kalian. Yang maha mengetahui segala sesuatu yang terjadi pada diri kalian. Itu makna dari hadis ini. Palin. Pulang dari sini nih isi apal pertanyaan dari awal ya. Pertanyaan, jawabannya apa? Al-Qur'an, hadis, Al-Qur'an, hadis, Al-Qur'an, hadis. Kalau apal pulang dari sini ayatnya ini, hadisnya ini. Mana enggak melong jemaahnya, Ri? Ustaz Egri di mana mondoknya? Gitu, itu belajar itu dihafalin. Palin, Ri, ini besok nambahin hafalan ini dari nomor 1. Yang mau semuanya yang mau. Ya, manfaatnya buat kalian. Ini enak. Yang penting sadar. Ini juga bagian dari menghafal ayat. Udah Al-Quran gak hafal, ini gak hafal, terus apa yang dihafal? Al-Quran gak ngapalin. Cara ngempelas. Tapi itu mah nggak belajar, bisa sendirinya, ya kan? Begitulah. Jadi kalau hal-hal yang apa istilahnya jadi kalian itu pulang itu harus mandiri. Mandiri itu dalam artian jangan mencari materi dari pengajaran. Mau ceramah, mau khutbah, bayarannya berapa? Wah, itu tak tendang kalau ada di sini. Baca Quran. Mau hataman. Mau manggung hadroh, bayarannya berapa? Wah, sih. Iya. Di Lebanon itu kita punya, ya kalau di kita bisa dikatakan tim hadroh lah. Jadi yayasan punya beberapa tim gitu kan. Itu disebarkan, memanggil tim hadroh kita gratis. Tujuannya apa? Ingin menyampaikan terhadap mereka tentang akidah. Jadi ketika di sela-sela penampilan diajarkan, sisipkan sedikit pengajaran tauhid, pengajaran akidah. Tujuannya itu. Bagian dari strategi. Jadi semua yang kalian lakukan itu adalah ngapalin Quran, itu adalah kunci sebenarnya. Kunci untuk masuk kepada hati manusia adalah dengan mengadakan majelis bacaan Al-Quran. Yang diajarinnya mah ya ini. Yang diajarinnya mah adalah tauhid, yang diajarinnya mah adalah ilmu din ad-daruri itu. Orang sekarang susah kalau mau ngajak ngaji itu langsung begitu, susah. Caranya gitu, diajak ngaliwet, tapi disisipkan. Baru pada datang, kalau ada makanan, ususan perut, bawah perut pada datang. Ada lagi kalau di Lebanon kita punya lapangan futsal. Kita buka lapangan futsal gratis dan berbayar. Gratis, syaratnya harus mendengarkan pelajaran dulu. Pelajaran tentang tauhid, pelajaran tentang akidah. Baru main. Itu kalau mau gratis. Kalau mau bayar, bayar.
Itu bagian dari strategi. Jadi apapun kunci itu kunci untuk mendengar. Nah, itu. Jadi mandiri, jangan sampai apa mana-mana ngarepin duit lagi ya, tendang ya. Santri begituan apa makanya dididik mandiri, membangun mental. Wallahu a'lamu bishawab. Matiin dulu.